bahas mengenai ekoenzim yang sudah dibuat nih modulnya luar biasa, modul belajar pembuatan ekoenzim yang ditulis oleh Mbak Kiki ya. Luar biasa banget Mbak Kiki, ini menginspirasi banget. Oke, sahabat CI semuanya, kita lihat nih pembicaranya Mbak Hyasinta Kiki. Wow, statusnya 203 ini maksudnya apa nih Mbak Kiki? Menikah dan punya 3 anak. Oh. Kalau lajang 100. Kalau Oh menikah, gitu, ya, iya. Masya Allah. Jadi tanda ini punya makna kan? Makanya saya Iya. tanyakan ini maksudnya apa nih 203 ini? Suaminya 1, anaknya 3. Oke, ya harus lah ya. Suaminya Siswo Murdwiyono, anaknya Ariel, Aryan, dan Arvin. Mbak Kiki ini alumni FISIP UI dan Fakultas Hukum UI, Masya Allah. Jadi dari ini salah jurusan atau gimana ini Mbak Kiki? Enggak, itu alamatnya di Kota Wisata Pesona Madrid, F4 nomor 15 Cibubur, Perumahan Geraha Indo Asri, Jalan Damai ya. Sekarang saya di Jogja, Mbak. Adalah, ya. Sekarang saya di Jogja. Sekarang di Jogja. Iya. Oke. Oke. Mbak Kiki ini lihat pekerjaannya dari jurnalis di majalah teknologi, pekerja sosial di Yayasan Purba Danarta Semarang. Di tahun 1990, beliau adalah pendidikannya di Pertamina. Tahun 91 sampai 96, Pertamina di Pangkalan Berandan. Masya Allah, kalau lihat dari riwayatnya ya, Masya Allah, pengalamannya luar biasa sekali nih. Baik, barangkali tanpa mengurangi ini, saya persilakan kepada Mbak Kiki untuk bisa menyampaikan materi selanjutnya kepada sahabat-sahabat semuanya. Silakan Mbak Kiki. Oke, terima kasih Mbak Widi. Perkenalannya singkat aja, bahwa itu perjalanan panjang yang udah dilewati ya. Tapi saat ini, hari ini saya ada di Jogja sebagai pensiunan Pertamina. Jadi saya udah purna karya ibaratnya gitu, dan harus mengisi waktu supaya tetap on terus lah. Tetap on, tetap semangat, mencari kegiatan yang positif pastinya gitu ya. Dan saat ini saya menjadi salah satu pegiat atau bagian dari komunitas ekoenzim di Jogja. Karena komunitas ekoenzim ini sungguh luar biasa, banyak Mbak, di setiap kota. Mungkin di Palembang juga ada, cuma Mbak Widinya belum tahu gitu ya. Iya mungkin. Nah, nanti cari setelah ini gitu ya. Oke. Kita kalau boleh tahu di sini ada yang udah pernah tahu ekoenzim belum? Selain Bu Femel ya, Bu Femel dan saya nih sama-sama di Jogja menjadi bagian dari komunitas ekoenzim Jogja. Mungkin yang lain ada yang udah tahu belum tentang ekoenzim itu apa? Cuman sedikit aja tahunya Ki, makanya pengen belajar lagi. Oke. Belajar karena kunir asem. Ya, warnanya kayak kunir asem, kayak sirup gula Jawa asem gitu ya. Warnanya kayak gini. Ini ekoenzim adalah cairan alami serbaguna. Nanti kenapa dibilang serbaguna? Karena teman-teman akan lihat gunanya luar biasa gitu. Masya Allah tadi Mbak Widya bilang bener-bener wah ini berkah banget gitu untuk bumi gitu, untuk kita gitu ya. Dia cairan ini merupakan fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, atau kita sebut BO ya, bahan organik, dan air. Jadi komposisinya hanya 3 itu. Gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Hanya itu. 3 ini, dan ini memang kita membuatnya, panennya dalam waktu 3 bulan, Mbak. Minimal 3 bulan baru bisa panen. Jadi ada proses, gitu, proses fermentasi yang pada saat berproses itulah kita menyadari gitu bahwa betapa kita bisa membuat cairan ini yang luar biasa, gunanya luar biasa melalui sebuah proses panjang gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah mulai dari hari pertama, kita nggak akan bisa panen. Jadi intinya kita memang harus mulai gitu sesuatu yang baru ini gitu ya. Jadi perbandingannya ada rasionya 1:3:10. Airnya 1, sari buah, sisa buah atau sayuran itu 3, dan airnya 3.
airnya 10. Jadi 1, 3, 10 itu rumusnya. 1 itu gula merah atau molase, kemudian sisa buah atau sayurannya 3, dan airnya 10. Itu aja yang dihafal. Sangat mudah, simple, pembuatannya mudah, bahannya murah, nggak mahal gitu, bahannya ada di sekitar kita, dan manfaatnya tadi gitu ya. Kenapa materi ini nanti kita mulai dari manfaatnya. Saya angkat duluan manfaatnya supaya semangat gitu ya. Hasil cairan akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan tadi dengan aromanya asam segar. Kalau teman-teman pernah nyium, ini baunya seperti bau cuka, bau asam ya, fermentasi, namanya juga fermentasi ya. Pasti ada asamnya, kecut gitu. Kecut seger gitulah. Itu ininya. Harumnya ya. Dia bisa coklat muda, bisa coklat tua hasilnya. Bisa coklat muda, coklat tua tergantung dari BO yang kita pakai. BO itu bahan organik yang kita pakai gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini siapa sih penemu ekoenzim? Penemunya adalah Dr. Rosukon Panyfong. Dia pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dia melakukan penelitiannya sejak tahun 80. Ya, sudah lama banget ya, tahun 80 gitu ya. Dan ada yang belum pernah dengar ekoenzim. Jadi tidak pernah ada kata terlambat gitu ya. Dr. Rosukon ini melakukan penelitian ini dan sudah menyerahkan hasil penelitiannya itu kepada PBB. Jadi sudah mengirimkan hak ciptanya dia kepada PBB tanpa dibayar apapun, dan dia memang minta satu permintaan supaya siapapun yang menggerakkan ekoenzim, menjadi penggiat ekoenzim, itu non profit gitu ya. Jadi ini benar-benar beliau mengajak kita untuk menjadi bagian atau duta bumi gitu, menjadi bumi. Jadi stop untuk dikomersilkan gitu. Jadi kalau seharusnya ekoenzim itu tidak dijual belikan. Jadi untuk materi hari ini saya minta teman saya untuk mengirimkan kepada Mas Hari 50 sampel botol itu dan diberikan secara gratis. Karena memang ini tidak untuk dijual belikan gitu intinya, bukan profit gitu ya. Oke, lanjut Mbak Widi. Kemudian ekoenzim ini diperkenalkan lagi secara lebih luas oleh seorang peneliti dari Penang namanya Juan On. Dia banyak mengembangkan penelitian tentang ekoenzim gitu ya, sehingga manfaatnya menjadi semakin lebar gitu, semakin banyak manfaatnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih harus ekoenzim? Kenapa kok harus digiatkan ekoenzim? Kenapa alasannya? Mungkin kita bisa lihat videonya, Mbak. Nah, ini. Hyperlink ya, Mbak? Bukan, hyperlink ya di ekoenzimnya. Nah, ini diklik yang mengapa ekoenzimnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang di mengapa ekoenzimnya yang diklik. Nah, itu. Yes. Cannot open. Oh, nggak bisa buka videonya ya? Iya. Oke. Di video itu sebenarnya ada videonya juga ada dikirim sama Mas Hari, Mbak. Ada di situ di bagian folder yang saya kasih. Intinya di dalam video itu adalah betapa kita setiap hari menumpuk sampah. Sampah rumah tangga itu paling banyak kontribusinya ke TPA. Gitu ya. Itu luar biasa. Sebenarnya kita bisa membantu mengendalikan pengiriman sampah ke TPA itu karena ada di kita ini. Ada di kita ini sampah-sampah yang masak tuh kita gitu, dapur-dapur kita, rumah tangga itu luar biasa gitu sampahnya ya, botol kecap, botol ini dan sebagainya, bekas sabun, bekas cuci tangan, bekas rinso, bekas cuci piring, semuanya intinya adalah sampah gitu. Yang ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa didaur ulang. Dengan melakukan ekoenzim kita menyumbang paling nggak sedikit, berkontribusi sedikit untuk mengurangi sampah di TPA gitu ya. Sampah rumah tangga itu paling banyak soalnya.
Lanjut, Mbak. Jadi mungkin teman-teman ingat tahun 2005 itu ada satu desa yang tenggelam karena sampah. Dia menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, 2 desa dan 8,4 hektar lahan pertanian. Itu karena sampah. Sampahnya udah di samping polusi, baunya tidak sedap, kemudian menimbun makin tinggi sehingga dia beracun dan menimpa, bahkan menjadi tragedi ledakan karena segala macam unsur ada di dalam TPA itu gitu ya, sehingga menimbulkan ledakan yang luar biasa waktu itu. Oke, lanjut. Ini gambarnya waktu itu ya. Nah, ini gambarnya, videonya sebenarnya ada tadi. Oke, lanjut Mbak. Jadi dengan membuat ekoenzim, kita mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Itu intinya. Kita nggak berpikir banyak bagaimana mengelola sampah di TPA itu diapain, plastik diapain, kita nggak mungkin tidak dituntut untuk berkontribusi di sana gitu ya. Tapi setiap kita yang bisa ambil bagian dengan cara membuat ekoenzim ini karena bisa mengurangi beban TPA gitu ya. Oke. Produk yang kita gunakan hari-hari di rumah itu pasti banyak mengandung bahan kimia sintesis. Apapun yang kita pakai di rumah, pembersih kaca, pembersih apapun, sabun, semua itu mengandung bahan kimia sintesis. Mungkin ini saatnya juga dengan ekoenzim kita bisa mengurangi penggunaan itu gitu ya. Ekoenzim bisa dijadikan hand sanitizer, ekoenzim bisa digunakan untuk purifier, ekoenzim bisa digunakan untuk ngepel, untuk mandi, untuk gosok gigi, untuk sampoan, itu bisa gitu ya. Jadi dengan kita menggalakkan ekoenzim, kita bisa mengurangi penggunaan yang berbahan kimia sintesis tadi gitu ya. Awalnya saya waktu kenal ekoenzim saya ngepel pakai bahan kimia sintesis campur sama ekoenzim, Mbak. Sekarang mulai 2 minggu ini saya ngepel tidak pernah pakai bahan sintesis lagi. Jadi saya only air dengan ekoenzim. Jadi saya sudah mengurangi, di samping hemat, saya nggak perlu membeli sabun-sabun cairan pel, saya cukup pakai ekoenzim gitu. Gitu ya. Bahkan beberapa teman yang sudah sangat mendalami ekoenzim, gosok gigi udah nggak pakai odol, Mbak. Hanya pakai ekoenzim gitu. Semua sampo juga gitu. Jadi nyuci piring, nyuci baju juga pakai ekoenzim. Jadi benar-benar mengurangi bahan kimia sintesis. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini kemasan-kemasan produk yang kita nggak bisa olah lah gitu. PR-nya begitu banyak lah kalau kita harus mengolah ini gitu ya. Kita buat yang paling dekat sama kita aja deh gitu ya. Oke. Dengan ekoenzim adalah alternatif alami sehingga kita bisa mengurangi bahan kimia sintesis yang berbahaya di rumah. Oke. Intinya kita diajak untuk menyayangi bumi, menyayangi diri sendiri gitu ya. Dengan membuat ekoenzim kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim bahan kimia sintesis. Nah, ini udah saya rasakan nih, beneran gitu loh. Saya mulai membuat ekoenzim itu membuat sendiri ya, itu Oktober. Jadi saya udah panen beberapa kali dan saya sudah terasa banget nih betapa penggunaan ekoenzim itu membantu kami gitu ya. Oke. Sekarang manfaatnya. Saya mulai dengan manfaatnya, Mbak. Jadi biar teman-teman tertarik gitu ya. Manfaat sehari-hari bisa menjadi karbol dan pembersih alami, sabun cair alami, artinya bisa buat mandi ya. Bisa buat mandi, penjernih udara, pembersih rumah tangga, hand sanitizer. Ini yang bisa dimanfaatkan, membersihkan kompor, membersihkan kloset, toilet. Ya, teman-teman bisa rasakan lah ya, apa yang saya ini tuh benar-benar saya coba, Mbak. Jadi sampo kalau kita pakai sampo, pakai ekoenzim itu mengurangi kerontokan yang luar biasa. Dan itu sudah terbukti. Jadi yang rambutnya rontok, coba deh pakai keramas, pakai sampo. Kalau belum
yakin banget sama ekoenzimnya, pakai sampo berbanding sama ekoenzim dicampur disampoin. Itu mengurangi rambut kerontokan. Bahkan ada testimoni yang maaf bapak-bapak yang agak botak kepalanya gitu ya, pakai ekoenzim tuh rambutnya tumbuh gitu. Pembersih kompor, pembersih kamar mandi dan sebagainya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian di Bandung selalu ada rutin penyiraman pohon menggunakan ekoenzim. Kemudian ampas ekoenzimnya nanti bisa sebagai pupuk. Nah, ini teman-teman lihat perbandingannya, ini yang botol 3 itu ya, perbandingannya mana yang pakai ekoenzim gitu ya. Ada minyak dan air, dan minyak dan air dan ekoenzim. Jadi lebih bersih gitu kan. Sebagai pembersih saluran pipa air rumah tangga. Dan yang pasti ekoenzim itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara dan tanah. Itu. Nah, ini secara medis. Kalau secara medis, ekoenzim sudah terbukti meredakan infeksi dan alergi pada anak. Jadi kayak gatal-gatal itu bisa dipakein kapas gitu ya pada anak. Karena bisa menyembuhkan luka bakar. Kemudian sebagai detoks imun tubuh itu juga pakai ekoenzim. Dan ini kalau teman-teman ikut di grupnya komunitas ekoenzim, setiap hari ada satu manfaat baru. Kemarin ini ada kesaksian nih, baru aja saya baca, saya sebulan detox sama ekoenzim, mata saya tadinya baca HP susah gitu ya, baca tulisan di HP itu susah, sekarang matanya lebih cerah. Itu testimoni yang baru saya baca hari ini. Jadi setiap hari ada aja gitu yang orang merasakan manfaatnya tambah lagi, jadi bisa matanya jadi lebih cerah. Kemudian kemarin ada dari Kupang Mbak mengirim video di grup, dia udah 3 bulan nggak bisa jalan karena stroke, di detox pakai ekoenzim bisa jalan. Bapak-bapak agak tua gitu ya, berjalan lagi. Benar-benar dikasih lihat videonya. Dia 3 bulan nggak bisa jalan sama sekali, setelah detox sama ekoenzim dia bisa jalan. Ini makanya ekoenzim dibilang luar biasa manfaatnya gitu. Di satu sisi untuk rumah tangga, juga untuk medis juga terbukti ampuh gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nah ini yang kumur, dia kumur pakai ekoenzim ada perubahan gitu ya. Kemudian sebagai hand sanitizer ini gambar-gambarnya buat mandi, cuci tangan, keramas dan sebagainya. Ada perbandingannya juga, perbandingan penggunaannya hanya sedikit, sangat sedikit. Ekoenzim itu hanya 10 mili untuk airnya segini gitu ya. Setengah gelas air hanya 10 mili. Jadi penggunaannya tidak yang banyak gitu loh. Jadi kayak sama sampo dicampur dengan sabun itu juga sedikit sekali penggunaannya gitu ya. Untuk hand sanitizer hanya 1 mili banding 400 mili. Jadi kalau botol 400 mili, ekoenzimnya hanya 1 mili penggunaannya. Tapi manfaatnya luar biasa. Oke, lanjut. Ini dengan kita ngepel pakai ekoenzim itu membasmi kuman, minyak, serangga, dan tikus akan berkurang. Saya udah membuktikan juga untuk cuci toilet, Mbak. Saya tuang ekoenzim. Kalau untuk toilet, ekoenzimnya tidak dicampur air. Jadi benar-benar ekoenzim dituang ke dalam kloset, lubang kloset, diamkan sejenak, kemudian disikat, luar biasa. Langsung kerak-kerak yang kerak karena air gitu ya, karena air jadi pinggirannya agak kuning itu bisa hilang. Itu udah saya coba. Kompor juga, nyuci piring Mbak, nyuci piring. Aduh, aku kayak promosi bener ya, karena benar-benar aku sudah membuktikan gitu. Jadinya benar-benar nyuci piring itu minyaknya lenyap sama sekali gitu Mbak. Langsung set gitu, keset gitu. Oke. Nah, ini untuk yang luka-luka bakar. Ini detox ya, untuk detox. Ini luka bakar, tergores. Ini gambar-gambar yang dikirimkan ke grup kami gitu di komunitas gitu ya. Ini kalau untuk luka-luka semuanya ekoenzimnya murni tanpa campuran air sama sekali. Jadi murni ekoenzim yang ini. Ya. Nah, ini contohnya gatal-gatal, ini untuk bisul di mata.
Yang nggak boleh hanya ekoenzim tidak boleh diminum. Ekoenzim tidak boleh diminum, bukan dikonsumsi, tapi obat luar sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini sama Mbak seperti tadi, cuma dalam gambar lanjut saja. Ini ada ekoenzim ditaruh di beras, yang ini ya, yang ditaruh di beras itu kutu-kutu beras pada kabur gitu. Pada nggak mau ke situ gitu. Oke, lanjut Mbak. Ini manfaatnya banyak banget, Mbak. Nah, ini membersihkan makanan boleh. Jadi kita pulang dari pasar beli buah, beli sayur, cuci dengan ekoenzim. Hanya 2 sendok makan untuk 1 liter air. Jadi nggak banyak-banyak. Saya cuma tetes saja beli buah, saya cuci ini gitu. Gitu ya, membersihkan pestisida, bahan kimia. Oke. Nah, ini penggunaannya dan takarannya dan manfaatnya. Ada di ini ya, sama seperti yang tadi ada mencuci piring dan sebagainya, tapi ini ada takarannya. Ya. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, pada saat pembuatan pembuatan ekoenzim, teman-teman lihat ini contohnya. Ini pembuatannya, ini Ibu Female yang bikin. Nah, ini ada pada saat prosesnya fermentasi ada jamur di atasnya, Mbak. Ini mungkin nggak kelihatan, ini ada kelihatan putih ya. Itu ada lapisan jamur yang muncul pada saat fermentasi. Jamur ini pada saat kita bikin kan seminggu, 7 hari dan 7 hari dan 1 bulan harus dibuka. Jadi pada saat kita bikin, pada saat 7 hari kita aduk, 30 hari kita aduk lagi. Jadi pengecekan pertama seminggu, pengecekan kedua sebulan, dan baru panen di 3 bulan. Gitu ya. Nah pada saat pengadukan itu ada namanya jamur, namanya Phthira. Yang jamur bagian atas itu namanya Phthira. Itu bagus untuk digunakan untuk masker wajah, Mbak. Untuk masker wajah 5 menit aja. Ini kenceng banget kulitnya, Mbak. Kenceng banget ini di kulit gitu. Habis itu kita bilas lagi gitu. Nanti kita bisa coba gitu. Kalau teman-teman udah mulai coba kelihatan ininya gitu ya. Nah, pada saat di 3 bulan muncul yang namanya mama enzim. Mama enzim itu nanti lapisan jamurnya lebih tebal. Lebih tebal itu bisa ini bentuknya seperti ini buat penurun panas, Mbak. Taruh di sini atau demam, sakit di punggung itu bisa. Itu bentuknya lebih tebal, lebih kayak jelly gitu ya. Itu jamur. Tapi gini teman-teman, pada saat pembuatan bisa jadi tidak muncul. Jadi ibaratnya jamur itu atau Phthira atau mama enzim itu bonus gitu loh. Tidak selalu harus muncul. Bukan artinya yang baik adalah yang muncul, enggak. Jadi tergantung dari BO-nya. Ini kita bikin kemarin tanggal 27 Januari sampai sekarang nggak muncul Phthiranya. Jadi tidak selalu muncul Phthira atau mama enzim. Gitu ya. Nggak ada yang salah dengan muncul dan tidak ada dengan tidak munculnya nggak masalah. Gitu ya. Manfaatnya sama, kualitasnya sama. Oke, lanjut. Nah, ini testimoni juga dia kumur-kumur pulang dari rumah sakit karena COVID. Karena COVID dia kumur-kumur, hasilnya negatif setelah 1,5 bulan dia dinyatakan COVID, pulang dari situ kumur-kumur dengan ekoenzim setiap hari dia langsung bisa negatif gitu, karena mempengaruhi daya tahan. Saya sekarang tiap hari mandi, rendam kaki, kumur, dan cuci sayur pakai ekoenzim katanya gitu. Karena ekoenzim adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa buat kita semua. Ini testimoni dari teman-teman. Nah, ekoenzim juga membantu mengurangi tingkat radiasi. Sekarang di rumah siapa yang tidak ada radiasi? Coba, pasti ada yang namanya HP kita punya, lemari es kita punya, TV kita punya, semuanya ada radiasi. Nah, ini ekoenzim itu membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah kita. Jadi jangan heran kalau ada orang yang nyimpan ekoenzim di dalam rumah untuk mengurangi itu gitu. Jadi ada yang masang di celah-celah batu bata gitu, celah ditaruh di itu rumah dideretin supaya itu mengurangi ini. Ada yang naruh di bawah tempat tidurnya, Mbak. Sama alasannya itu karena ekoenzim itu mengurangi ion negatif. Jadi karena banyak ion akan memancarkan ion positif gitu. Jadi taruh di bawah kasur, Mbak.
Jadi ada yang tidurnya katanya kualitas tidurnya lebih nyaman dan sebagainya. Oke. Ini manfaatnya banyak banget nih. Nah, itu untuk apa? Di luar juga, untuk udara juga gitu. Karena dia sebagai penghasil ion negatif. Jadi, ini bagus gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini yang tadi saya cerita ditaruh di bawah tempat tidurnya karena minimal berusia 40 untuk memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak nafas, asma gitu tuh pakai ekoenzim di bawah tempat tidurnya. 1 tong ekoenzim itu sama manfaatnya dengan 10 pohon katanya. Oke. Ekoenzim memungkinkan kita bertani di tanah gersang. Lanjut, Mbak. Ini contoh-contoh orang yang menggunakan ekoenzim di sawahnya. Jadi di pengairannya ditambahkan ekoenzim. Jadi ada daerah yang tandus yang benar-benar nggak mungkin ditanami persawahan atau pertanaman, itu pakai ekoenzim dia bisa tumbuh. Oke. Nah, ini perbedaannya. Ini dengan pupuk kimia, ini dengan ekoenzim. Padinya lebih padat. Ini non ekoenzim, yang sebelah kanan bayamnya pakai ekoenzim. Kelihatan lebih gendut, lebih hijau gitu ya. Jadi ini ada perbandingannya 1 mili banding 1000 liter untuk pupuk ekoenzim. Bayangkan teman-teman, jadi sangat sedikit penggunaannya, minim banget gitu ya. Oke. Ini juga ada yang punya kolam juga menggunakan ekoenzim menjadi lebih jernih gitu. Ini contoh-contohnya aja, Mbak. Nah, ini ada orang punya peternakannya ada di sini, ekoenzimnya ditaruh di sini. Karena ekoenzim bermanfaat juga sebagai filter udara di daerah ini di daerah Tofen di Taiwan. Jadi dia menjadi filter udara. Jadi kalau kita dekat peternakan kan pasti bau ternak ya, gitu ya. Tapi ini membantu jadi filter udara. Ini ada pertanyaan dari Mbak Safrina. Apakah EE ini berbau? Iya, berbau asam tadi, Mbak. Berbau kecut, berbau tape. Kalau teman-teman tahu bau tape, itulah bau tape, bau ekoenzim itu tape. Justru itu yang berhasil, Mbak. Kalau kita panen baunya bau got, itu berarti gagal kita. Jadi kalau kita panen berbau asam, itu sukses berarti bikinnya. Nah, sekarang pada saat kita bikin ekoenzim akan ada ampasnya nih. Ampasnya aja berguna, Mbak. Ampasnya aja nanti ini kan ada ampasnya nih. Ada ampasnya nih, ampasnya berguna untuk membersihkan saluran kloset. Jadi kloset kamar mandi kita bisa kita tuang dari bahan BO-BO-nya yang hancur ini. Kita taruh di situ, dituang ke kloset pada malam hari. Itu mengurangi lemak-lemak di dalamnya. Mengharumkan mobil karena bisa dikeringkan kayak aromaterapi ya. Yang jadi kita keringin kayak bunga-bunga kering itu kan, kita keringin kemudian kita masukin di kertas gitu yang sampul kertas, kemudian kita gantung di mobil, itu jadi aromaterapi. Atau dijadikan pupuk organik. Tapi bukan untuk tanaman pot. Jadi untuk tanaman kayu yang besar. Misalnya saya punya pohon jeruk, punya pohon alpukat. Nah, itu bisa ditaruh menjadi pupuknya gitu ya. Kalau kita mau pupuk tanaman-tanaman hias ya pakai airnya tadi. Air ekoenzimnya, bukan pakai ampasnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara membuatnya. Ini sebenarnya ada videonya juga, Mbak. Nggak bisa diklik ya. Coba diklik ya, Mbak, di tempat botolnya, Mbak, di sini. Ini judulnya apa ya, Bun? Biar tak bantu putar. Oh, judulnya pembuatan ekoenzim. Oke. Boleh minta tolong di ini aja, share screen-nya, Code Suite. Oke. Pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ya. Pembuatan Bisa, Mas? Bisa. Izin share screen ya.
Ini waktu itu bikin ini nih. Terlihat? Ya. Kelihatan, Mas. Siap. Ini airnya di dalam toples sudah kita siapin sebanyak 1.300 cc ya, karena ini 60% dari kapasitas toplesnya. Air 1.300 cc sudah diukur dengan gelas ukur. Terus kemudian sekarang kita siapin molasenya. Kalau air 1.300 berarti molasenya adalah 130 cc. Ya. Jadi kita ukur dulu molasenya 130. Karena 150 berarti 130 itu setengahnya ya. Jangan ya, benar ini cukup. Banyak sedikit. Oh, mati gambarnya, Mas. 30 udah berapa sih? Gambarnya hilang nggak, Mas? Iya. Oh, cari gambarnya nggak ada. Nah, itu. Bisa 30 cc kita campur ke Iya, ini. air yang tadi. Jadi pertama airnya dulu, kemudian molasenya. Masih banyak sisanya, jadi kita coba bersihkan pada air yang sini. Wah, ada sari roti tuh lewat. Itu yang coklat gula merah ya? Ya, Berarti gula merahnya dicairin dulu? gula merahnya memang ada yang udah cair, Mbak. Oh. Ada yang udah cair namanya molase, gula tebu. Kita belinya udah dalam bentuk cair gitu. Ya, kurang lebih sudah. Setelah itu kita ambil bahan organiknya, PU-nya. PU-nya itu karena tadi perbandingannya 1:3:10 ya, jadi sampahnya atau bahan organiknya berarti 390 gram. Ini udah ditimbang kurang lebih ya, ini ada 400 gram ya, karena ada plastiknya kurang lebih pas lah begini. Itu harus pas ukurannya ya, Ya. Mbak ya? Jadi 1:3:10. Jadi BO-nya 3 kali 130. Jadi 390. Itu sampahnya yang sudah ditimbang. Nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang? Kita Nggak masuk boleh. botol. Sama temen juga nggak boleh. Itu wadah. Tadi. Oh, sayuran ya, Mbak ya? Sayur, buah, gitu. Tapi ini yang sayur buahnya yang kering ya, Bun? Atau Ya. Nanti ada penjelasannya, Mas. Kita nonton dulu ya. Sabaran netizen. Sampahnya sudah adalah sampah hasil atau bahan organik hasil Bisa kita masak itu loh, Mas. dan warung kebun hijau. Jadi ada kurang lebih ada 5 macam ya. Ada Minimal 5 macam. Bahan organiknya minimal 5 macam. ada Semakin banyak macamnya, semakin baik kualitasnya. ada pare kayaknya nih, ada kulit wortel juga. Ya, oke, sudah. Ya, Diaduk. ya. Oke, udah selesai. Tinggal ditutup rapat. Diaduk dan ditutup. Sederhana bikinnya. Hanya itu toh. Ya. Kemudian di toplesnya biasanya kita tulis kapan kita bikin, karena seminggu kemudian kita harus aduk lagi. Kemudian bulan kedua, cek kedua itu sebulan kemudian. Jadi kita bikin waktu itu tanggal 20 Januari, cek pertama 27 Januari, cek kedua 20 Februari, dan panen 20 April, 3 bulan setelah kita bikin. Oke, lanjut materi Mas Hari. Balik ke Mbak Widi apa? Ya. Cari saya atau Coach Cari nih? Awit materinya lagi yang lanjut yang tadi.
Nanti kalau Saya ya? video baru tak putar lagi. Oke. Ini bukan ya? Oke. Satu-satu, Mbak. Sebentar. Kliknya satu-satu. Yang ini atau yang ini ya? Ya, setelah video pembuatan aja tadi yang ada gambarnya. Di bawah, Mbak. Terus. Nah, ini cara membuatnya. Coba. Cara membuatnya, Mbak. Duh, tumpah. Masya Allah. Ini ya? Ya. Oke. Oke, ini cara membuatnya. Jadi tadi ingat ya, perbandingannya 1:3:10. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini tadi toplesnya. Jadi pertama kita toples apapun, isinya airnya adalah 60%. Supaya apa? Supaya pada saat diisi molase dan diisi BO, jadi dia tidak penuh, tetap ada udara di atas gitu ya. Kalau kita lebih dari 60 nanti terlalu nutupnya susah karena ada BO-nya. Kalau BO-nya berat dia akan ini gitu ya. Kemudian ini BO-nya pakai timbangan. Pakai timbangan karena gram ya. Kalau air dan molase bisa dipakai gelas ukur gitu ya. Tapi kalau gulanya yang dipakai adalah gula Jawa, berarti pakai timbangan gitu ya. Kalau cair bentuknya pakai gelas ukur. Oke, lanjut. Nah, ini volume maksimalnya 60%. Misalnya wadahnya 10 liter, maka volume airnya maksimal 6 liter. Kalau airnya aja udah 6 liter, maka kita menggunakan gulanya 600 gram. Karena 1/10-nya kan. Sisa buahnya berarti 3 kali dari gulanya. Gitu. Itu cara menghitungnya. 1, 3, 10. Jadi mulai dari airnya. Karena kapasitas air tergantung dari wadahnya masing-masing. Gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini yang tadi 1, 3, dan 10 air. Bahan 3 bagiannya. Oke. Nah, tadi Mas Hari nanya, BO-nya apa aja gitu ya. BO-nya yang semua boleh digunakan, buah dan sayuran boleh, kecuali yang sudah dimasak. Misalnya Mas Hari masak, bikin capcay, taunya capcaynya nggak habis, itu nggak bisa. Gitu ya. Kemudian sayuran yang udah busuk atau buah yang sudah berjamur, berulat, itu nggak bisa. Gitu. Atau buah atau sayuran yang berminyak seperti kelapa itu nggak bisa, alpukat tuh nggak bisa karena dia berlemak gitu ya. Oke, itu BO-nya. Jadi ini yang tidak bisa digunakan, Mbak. Kalau daun-daun apapun, daun sayuran yang udah kering nggak bisa. Kemudian kulit singkong nggak bisa karena dia keras, gitu nggak bisa. Kulit singkong nggak bisa. Lanjut, Mbak. Tebu yang udah diperes, jadi airnya sudah diperes, tinggal ininya tebu, itu juga nggak bisa, gitu ya. Nanas itu mahkota nanasnya yang nggak bisa, Mbak. Karena apa? Karena pada saat nanti kita panen, kita akan peres, gitu. Kalau ada mahkotanya itu tajam. Tapi kulit nanasnya bisa. Kulit nanasnya bisa. Kulit kelapa udah pasti nggak bisa. Sampah-sampah bahan BO yang kita ambil dari sampah juga nggak bisa karena udah pasti udah kotor gitu ya, udah berjamur, udah pasti udah terpolusi. Kemudian lanjut, kulit durian udah pasti nggak bisa gitu ya, kulit durian pasti nggak bisa. Lanjut, Mbak. Kulit salak juga nggak bisa karena sakit nanti pada saat kita meres gitu ya. Ini buah-buah yang nggak bisa, Mbak. Buah manggis, buah naga, buah alpukat, dan buah kelapa.
Kenapa manggis dan kulit manggis itu karena apa? Dia bisa warnanya gitu. Karena ekoenzim kan akan kita pakai untuk nyuci juga, nyuci baju ya. Nanti warnanya kelunturan buah naga merah gitu. Duren juga nggak bisa. Kemudian pete dan jengkol juga nggak bisa karena baunya gitu ya. Nanti baunya bau pete, bau jengkol. Kemudian sisa buah sayur dipotong sesuai ke, kalau kita waktunya banyak ya boleh kecil-kecil boleh gitu ya. Tapi jangan di blender, jangan di blender, potong aja gitu. Karena nanti vitaminnya hilang kalau di ini gitu ya. Ini kayak rujak ini Mbak ya. Padahal ini ekoenzim kayak rujak. Dan ini dari sisa-sisa gitu, dari sisa-sisa masakan. Kayak rujak bebek. Iya. Nah, jadi dari sisa masakan yang kita nggak pakai, misalnya kita motong bayam, akarnya bayam kan kita nggak pakai, nah itu bisa. Gitu. Kangkung batangnya yang udah gede-gede banget kita nggak pilih, nah itu bisa. Gitu. Oke. Sekarang gulanya jangan gula pasir. Gula pasir tidak digunakan untuk molase karena apa? Karena gula pasir sudah pakai kimia, sudah berpakai kimia gitu ya. Jadi yang bisa digunakan molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa atau gula lontar. Kalau masih bentuknya keras, pakai diukurnya pakai gram. Kalau bentuknya sudah cair tadi kayak molase itu bentuknya udah cair, pakai gelas ukur gitu ya. Molase juga lebih murah daripada gula aren. Gula aren sayang gitu ya, mendingan bikin kue gula aren, bikin pempek ya. Iya, cukanya. Oke, lanjut. Air sekarang. Air apa yang bisa digunakan? Bisa air sumur, air hujan, air buangan AC, air isi ulang, air pump, air galon. Tapi kalau air isi ulang sayang ya, mahal juga. Jadi pakai air yang ada aja. Gitu. Kalau kita pakai pump, pakai ada kaporitnya, direndam dulu 24 jam, dibiarin dulu gitu. Supaya kaporitnya kepisah gitu. Oke. Tidak disarankan pakai air galon karena sayang gitu. Sekarang wadahnya yang bisa digunakan wadah seperti apa? Tidak boleh logam karena nanti bisa berkarat gitu ya. Kemudian tidak boleh wadah kaca, takut pecah karena dia berproses berfermentasi itu takutnya ada proses gitu ya. Tidak disarankan yang bermulut kecil atau botol-botol mineral itu karena mulutnya kecil. Kalau mulutnya kecil, kalau kita adanya itu Bu, saya bisanya itu adanya banyak di rumah, oke nggak apa-apa. Tapi kendalanya adalah memasukkan BO-nya agak sulit. BO-nya kan harus dipotong kecil-kecil, masukin aja di lubang kecil itu kan agak sulit. Itu satu. Kedua, kalau kita pakai wadah kecil, kita harus setiap hari harus membuka tutupnya karena dia ada proses gas. Pada saat di awal-awal fermentasi ini ada proses gas. Jadi setiap hari harus dibuka ininya tutupnya buka untuk mengeluarkan gasnya sampai bunyi psh, gitu setiap hari. Kemudian jadi yang disarankan adalah tempat-tempat yang bermulut lebar seperti ini, bermulut lebar ya. Jadi mudah untuk ngaduknya juga mudah gitu kan, masukin BO-nya juga mudah gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi caranya sama seperti yang sudah diperagakan oleh Bu Kimel. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini tempat menyimpannya. Tempat menyimpannya tidak terkena sinar matahari langsung. Harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan jauh dari wifi atau WC atau tong sampah atau tempat pembakaran atau bahan-bahan kimia. Jadi harus aman peletakannya, penyimpanannya. Karena ini akan mempengaruhi jadi apa enggaknya kualitasnya. Emang bisa gagal bikin bisa gitu ya. Sayang kalau kita udah bikin tahu-tahu di bulan pertama ternyata gagal gitu. Nanti kita lihat gagalnya apa aja kita bisa lihat. Lanjut. Nah, sekarang gini, saya punya wadah besar. Saya punya wadah besar untuk 10 liter. Airnya 6 liter karena 60% ya. Nah, BO-nya yang dibutuhkan 1.800 berarti ya, karena molasenya 600, BO-nya 1.800, 3 kali lipat dari molase.
Tapi BO saya hari ini cuma 500, Bu Kiki, gimana gitu ya. Saya cuma 500, nggak ada sampai 1.800, nggak apa-apa. Ada dua cara. Yang pertama, 500 itu disimpan dulu di kulkas. Disimpan dulu di kulkas supaya nggak busuk. Nanti sampai lengkap 1.800 baru dituang ke air dan molasenya. Atau saya hari ini punya 500, oke, masukin 500 di dalam tadi air dan gula tadi ya. Besokannya saya punya 200, masukin lagi 200. Jadi 500 plus 200 jadi 700. Besok saya punya 1.000, masukin lagi 1.700 udah. Ternyata saya kan harus butuh 100 gram lagi. Jadi besokannya hari keempat baru lengkap 1.800, nggak apa-apa. Jadi hari keempat baru ditambahin lengkap lah 1.800. Nah, tanggal pembuatan dianggap adalah tanggal terakhir kita memasukkan. Jadi pada saat hari keempat, itulah tanggal pembuatan. Misalnya hari keempatnya itu tanggal 20 Januari, ya itu tanggal pembuatan. 20 Januari, walaupun tanggal 16 kita udah masukin, 17 kita masukin, 2 hari lagi kita masukin. Lengkapnya di 20 Januari. Nah, tanggal pembuatan adalah 20 Januari. Gitu ya. Nanti cek pertama, di hari pertama tanggal berapa? 27 Januari, seminggu. 20 dan 27 Januari kita cek yang pertama, kita aduk pertama. Oke. Lanjut, Mbak. Ini contoh tadi yang saya bilang. Larutan saya 8 liter, molasenya berapa? Molasenya 800 mili. BO-nya dibutuhkan 800 kali 3, jadi 2,4. Bisa dikumpulkan dulu BO-nya di kulkas supaya tidak layu atau diolah secara berkala. Tanggal 12 saya masukin 600, tanggal 13 saya masukin 1 kilo, tanggal 15 saya masukkan 800. Lengkap 2,4, inilah tanggal pembuatan. Gitu ya. Ini yang ditulis di dalam wadahnya tadi. Oke. Ini panennya pada saat 90 hari, ini kita panennya. Panennya bisa macam-macam caranya, bisa disaring pakai saringan santan, bisa, atau kita bikin pipet kayak gini, juga bisa. Ada banyak cara. Yang penting bagaimana memisahkan air dari adonan tadi, gitu intinya. Nah, adonan yang tadi yang sisa itu bisa dipakai untuk pupuk tadi ya. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik tapi bertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Jadi kita punya banyak lah ini. Botol-botol bekas kan kita pasti banyak lah. Botol-botol plastik ini bisa kita gunakan. Jangan lupa ditulis ekoenzim gitu ya. Karena takutnya saru sama jamu. Nanti taruh dekat kulkas, dekatnya diminum gitu bahaya gitu ya. Nah, yang baik adalah yang memenuhi persyaratan adalah pH di bawah 4,0. Jadi kalau pH-nya di atas 4,0 berarti ada yang salah, kita kurang rapet atau apa gitu ya. Yang baik, yang bagus adalah di bawah 4,0. Nah, kalau di bawah 4,0 kita bisa gimana Bu? Saya dapat saya pH-nya ternyata 4,2. Nah, di atas pH 4 itu kurang baik untuk digunakan di luka-luka luar itu loh, luka bakar itu kurang. Yang bagus adalah yang di bawah 4,0. Tapi untuk ngepel bisa, untuk nyuci bisa, untuk apapun bisa, kecuali untuk pengobatan medis, ya. Yang untuk pengobatan medis bagusnya di bawah 4. Oke, ini udah tadi Mbak. Nah, kita bisa, misalnya saya pengen khusus bikin ekoenzim untuk aromatik gitu ya. Ya bisa tambahkan kulit atau BO yang berbau-baunya seger, kayak jeruk, lemon, terusnya apa, mint, itu tuh kan berbau aromatik, itu bisa ditambahkan porsinya lebih banyak gitu loh. Itu ada apel juga kayaknya Mbak ya, apel gitu ya. Apa? Itu ada apelnya yang ini nih, yang ini. Ini apa nih? Oh iya, itu nggak tahu itu apa. Nah, kalau ini juga bisa kita menambahkan banyak bau-bauan serai, rosemary, pandan, terusnya mint, itu bisa gitu ya. Kemangi, memang kita niat untuk bikin aromaterapi yang wanginya seperti ini gitu ya.
Nah, sekarang kegagalan tadi. Emang bikin ekoenzim bisa gagal? Bisa. Yang pertama, di minggu pertama kita lihat aman nih. Pas bulan pertama kita buka ada belatungnya, Mbak. Di dalam ini ada belatung. Di dalam sini ada belatungnya gerak-gerak gitu, putih-putih. Ini penyebabnya adalah ininya wadahnya kurang rapat. Pada saat kita bikin kurang rapat, gitu ya. Berarti ini harus dibuang ya, Mbak? Enggak, ini ada solusinya, Mbak. Solusinya perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah ini selama 30 menit selama 3 hari berturut-turut di sinar matahari. Gitu ya. Jadi dia akan mematikan belatungnya. Misalnya belum sembuh juga, udah 3 hari di sini masih ada belatungnya, kita kita tambahkan molase, kita tambahkan lagi molase ke dalam ini sejumlah molase awal. Kalau tadi molasenya 600, tambahkan 600 lagi. Gitu ya. Itu kalau ada belatung. Jadi masalah kedua adalah lanjut, Mbak. Belatungnya nggak ada, tapi larutannya begitu minggu pertama saya cium baunya bau got, bukan bau tape, bukan bau asem, tapi bau got gitu loh. Berjamur kayak gini hitam tuh. Saya ada contohnya itu berjamur hitam. Itu alasannya juga kenapa? Penyebabnya juga pasti kontaminasi mikrobanya tidak baik. Kemungkinan karena lokasi penempatannya kurang tepat gitu ya. Solusinya pemecahan masalah tadi sama, pemecahan masalahnya sama seperti tadi. 30 menit dijemur 3 hari berturut-turut. Kalau masih bau got juga, kita tambahkan molase sejumlah molase awal. Oke. Lanjut. Nah ini, jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi dan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Ini makanya munculnya bau asam itu karena ada proses fermentasinya seperti itu. Kemunculan lapisan jamur dan lapisan seperti jelly pada larutan fermentasi adalah hal yang wajar. Tidak muncul pun juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi jangan takut, oh ini nggak muncul, oh ini muncul nggak apa-apa, gitu. Karena walaupun dia muncul bisa dimanfaatkan. Jadi dia bonus yang tidak selalu muncul. Nah ini bentuknya kayak gini, Mbak. Gitu ya. Jadi adanya Pitera atau mama enzim bukan patokan kualitas dan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Jadi yang baik adalah muncul enggak gitu ya. Itu bonus. Kalau ada ya bisa dipakai gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim adalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Lanjut, Mbak. Oke. Terus saja. Ini bahan sosialisasi bukan saya yang bikin, tapi saya harus ngambil dari Ekoenzim Nusantara. Jadi komunitas ini mengajak semakin banyak orang menjadi pegiat ekoenzim gitu ya. Lanjut. Oh ini ada kuisnya udah kelihatan. Nggak usah kata Mas Ari, nggak usah ada kuis katanya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa Mbak, kita jawab sama-sama aja. Kalau molase saya cuma tinggal 300 mili, molase saya 300 mili. Berapa jumlah air dan BO yang saya butuhkan? Coba. Molasenya 300, tadi kan 1:3:10 kan, berarti ya. 900 ya? Airnya berapa? Berapa airnya? Airnya 3.000. Airnya 3.000, BO-nya 900, benar. Kedua, apa yang harus dilakukan saat saya membuat EE ternyata di minggu pertama berbau got dan ada belatungnya? Dijemur di bawah sinar matahari. Dijemur 3 hari berturut-turut selama 30 menit. Oke. Kemudian mengapa EE sebaiknya tidak diperjualbelikan? Karena memang tadi disarankan bukan untuk ini bisnis. Ya, tapi untuk berkah buat bumi ya. Iya. Kemudian mengapa gula pasir tidak digunakan untuk membuat EE? Ada bahan kimia. Oke, ada proses kimia dan bahan kimia. Sudah melewati proses kimia dan ada bahan kimianya.
Berarti semua menyimak ini Mbak Kiki. Wah, keren. Saya pun jadi ini tadi bertanya-tanya nih, wow ini tadi pengen nanya ini bisa diminum atau enggak? Ternyata sudah dijawab nggak bisa diminum. Nggak boleh. Nggak Ini boleh. saya bacakan ininya Mbak ya. Hmm. Saya bacakan sedikit aja tentang penemu ekoenzim Dr. Rosukon telah menyerahkan hak atas kekayaan intelektualnya kepada PBB dan mendedikasikan kepada setiap individu agar menggunakan kebaikan atas penemuan ilmunya guna menyelamatkan bumi. Ekoenzim tidak boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan. Setiap kita harus mampu mengolah sendiri sampah organik kita menjadi ekoenzim agar tidak mengotori dan merusak bumi. Komitmen ini disampaikan oleh mentor Ekoenzim Nusantara, Bapak Joko Karyanto. Sebuah komitmen tidak akan berjalan dengan baik jika kita, yang satu sibuk menata, sementara yang lain sibuk menghancurkan. Yang satu sibuk membangun, sementara yang lain sibuk merusak. Yang satu sibuk setia, sementara yang lain sibuk berkhianat. Mari sayangi bumi kita, selamatkan bumi kita dari komitmen yang hanya bermodal perasaan tanpa ada logika di dalamnya. Katakan cukup dan stop merusak bumi. Jangan tergiur janji-janji materi yang akan merugikan semua kehidupan di muka bumi. Jangan jadikan ekoenzim sebagai ajang jual beli. Bumi tidak akan lestari jika hanya semua diukur dengan materi. Semoga kita sadar akan hal ini. Mari kita sebarkan kebaikan ini untuk bumi tanpa pamrih. Itu Mbak. Insya Allah. Jadi sore ini saya dapat ilmu luar biasa banget ya Mbak Kiki. Jujur saja nih kalau sisa-sisa sayur gitu kan biasanya kita buang begitu saja. Tapi setelah belajar ini, wow ternyata ini bisa jadi menghemat kayak saya nih ibu rumah tangga kan, bisa menghemat cuci piring, untuk kain, cuci pel, cairan pel sama sabun gitu kan. Tapi tadi saya sampo juga ternyata nggak menimbulkan efek berbau atau berminyak Enggak. Makanya Mas kalau sampo tuh dicampur dengan samponya Mbak. Jadi kita nuang sampo nih segini, ekoenzimnya ditambahin kira-kira segitu juga baru segini. Begitu. Itu mengurangi rontok luar biasa. Teman-temanku udah pada coba dan aku juga udah nyoba. Kebetulan aku memang rambutnya nggak rontok, tapi anakku rontok. Jadi aku coba pakai itu gitu loh. Sebenarnya gini, Mas Hari kan sudah dapat berapa botol ya gitu ya dari temanku bikin sampai dia mengirimkan 100 liter Mbak ke Kalimantan Selatan. Karena ekoenzim ini kan udah mendunia ya. Di dunia lain tuh di Jepang segala macam, di Taiwan, ekoenzim itu udah menjadi bagian gerakan dari kalau misalnya ada musibah, bencana alam. Bencana alam misalnya bencana alam gempa bumi, kebakaran, hutan segala macam, komunitas ekoenzim itu udah membawa ekoenzim ke sana. Jadi kalau ahli medis bawa obat-obatan, komunitas ekoenzim itu membawa ekoenzim ke sana. Nah, Mas Hari teman saya Elvi yang tadi ngasih 50 botol itu mengirimkan 100 liter ekoenzim ke Kalimantan Selatan yang kemarin musibah. Banjir ya? Iya, banjir. Jadi mengirimkan bentuk sumbangannya bukan duit, bukan apa, tapi Masya Allah itu mengirimkan ekoenzim dan manfaatnya banyak banget. Karena luka bakar tadi kan bisa sembuh gitu kan. Mbak Kiki di kolom chat nih kayaknya nih banyak juga nih yang antusias bertanya nih. Mbak Kiki dari Mimin katanya mau tanya apakah sisa buah atau sayur perlu dicuci dulu sebelum digunakan? Kalau punya waktu untuk cuci dulu silakan. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang ini ada juga ada pertanyaan nih sama Coach Hari nih, izin nanya Bun, kalau sempat keminum sama anak-anak apa dampaknya ya? Kalau kumur kan campur ya, air kan pasti ada, kalau kumur kan pasti ada yang sisa ketelan dikit gitu, itu nggak apa-apa dalam dosis yang kecil. Tapi kalau tiap hari juga bahaya Mbak, ketelan-telan itu gitu kan. Keminum itu dalam skala besar akan menyebabkan kebutaan ekoenzim. Jadi memang dihindari, makanya penggunaannya untuk anak-anak, khususnya anak-anak harus didampingi orang tua. Kumur juga, kalau kumur satu gelas dia hanya 1 mili, itu kita yang ngolah, jangan anak-anak yang nuang sendiri gitu loh.
Kumur karena gini, kumur itu aku coba untuk anakku waktu itu anakku apa ini Mbak apa ada lendir reak di sini nggak keluar gitu. Aku suruh kumur pakai itu langsung keluar semua reaknya. Karena kan rasanya kan rasa ada asemnya, ada bau asemnya gitu. Mungkin anakku mual apa-apa tapi keluar jadinya reaknya gitu. Jadi harus didampingi penggunaannya gitu ya. Oke. Mbak Widi mau tanya dong. Ya, boleh. Ya, silakan ada yang mau tanya? Kiki, ini kan mengenai kalau misalnya nggak sampai BO-nya itu nggak sampai sesuai yang kita rencanakan, itu kan bisa disimpan dulu di kulkas ya. Ya. Dan itu kira-kira berapa lama bisa kita simpan di kulkas? Takutnya ada nggak bisa terlalu lama nanti jadi dia nggak terlalu bagus gitu. Yang penting tadi sebelum dituang Ungki harus cek dulu ada yang busuk nggak, ada yang layu banget nggak gitu. Kalau itu nggak usah, ganti aja gitu. Kalau misalnya maksud saya gini, kalau yang di kulkas tuh yang kita tahu besok saya akan masak ini pasti ada tambahannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah seminggu saya mau cuti, saya mau dinas keluar kota ya jangan dipakai gitu loh. Jadi yang disimpan di kulkas adalah yang kalau kita tahu dalam waktu dekat kita akan pasti bisa memenuhi jumlahnya. Oke. Takutnya kelamaan di kulkas juga kan layu ya. Oke. Tetap layu. Gitu. Mbak Kiki, saya mau tanya juga nih ya. Tadi kan ada terkait dengan pengobatan medis gitu ya. Nah, kalau anak saya ini kan punya alergi Galigato gitu, Mbak Kiki ya. Kalau misalnya hujan atau dingin, dia itu biasanya akan timbul kayak ruam gatal-gatal besar Galigato ya, Mbak Kiki tahu? Ya. Berarti ekoenzim juga bisa digunakan seperti ini. Ya itu Bu Femel tuh, Bu Femel bisa bersaksi ya. Bu Femel juga punya gatal di tangan ini pakai ekoenzim tapi tanpa campuran ya. Kalau untuk obat ini tanpa campuran, jadi ekoenzim. Jadi dibuat mandi aja gitu. Ya. Diolesin di sini. Diolesin di tempat gatalnya atau kalau Galigato itu kan sifatnya menyeluruh badan. Menyeluruh, ya diolesin gitu Mbak. Kayak kayu putih gitu. Ya kayak salepnya kayak giniin gitu. Buat mandi juga nggak apa-apa. Campur air untuk mandi nggak apa-apa. Oke. Soalnya kan kalau Galigato itu timbulnya ketika hujan atau cuaca dingin baru muncul. Berarti kalau kita gunakan bisa gitu ya? Bisa. Oke, keren juga nih. Ini ada yang nanya lagi, Mbak Kiki izin nanya, saya selamat gabung nih katanya. Mbak Kiki di FB, IG FB, dan lain-lain terkait edukasi ekoenzim. IG-nya saya ikutnya komunitas ya Mbak. IG-nya sebentar. Ada IG-nya ada. Apa namanya? Bun, untuk yang Jabodetabek rencana mau dikumpulin sih. Oh gitu. Ya Mas. Nanti kalau perlu kalau di Jakarta bisa panggil Bu Elvi kali ya. Kalau di Palembang komunitasnya sudah ada Mbak Kiki? Pasti ada Mbak, cuma kita belum tahu aja. Belum tahu aja. Aku carikan ya. Siap. Ekoenzim Nusantara ininya. IG-nya. Nusantara. Saya tertarik karena luar biasa manfaatnya selain kita mengurangi limbah rumah tangga dari berupa sayur buah yang sering terbuang. Kita juga bisa menghemat kan. Kalau saya kan mungkin di tengah begini bisa menghemat banget gitu. Saya tadi Mbak Widi, saya udah pasti nggak pernah beli pel-pelan. Apa tuh obat pel itu, super pel apapun udah nggak pernah beli. Karena saya benar-benar ngepel hanya pakai ekoenzim. Dan dan keset gitu loh Mbak, ubinnya tuh set gitu loh. Dulu saya ngepel itu 2 hari sekali. Sekarang tiap hari Mbak. Karena seneng gitu loh. Ya. Baunya nggak asam Mbak Kiki? Enggak, kan campur air. Kan minim Mbak. Ininya kan minim banget. Penggunaan EE-nya minim, banyakan airnya gitu. Oke. Nggak lengket kan? Jadi kalau yang baunya tadi tergantung campuran berarti ya Bun? Iya itu anak siapa tuh? Anaknya Coach Hari ya itu. Ya tergantung campurannya. Tapi rata-rata baunya asam fermentasi itu Mas, bau tape. Tapi kalau kita mau bikin khusus untuk aromaterapi, Mas Hari bisa nambahin khusus tadi bau-bauan jeruk kayak gitu, serai, pandan gitu. Memang khusus nih bikin satu tempat ini khusus untuk itu gitu, misalnya itu boleh. Dibanyakin lah pandan, rosemary-nya, mint-nya boleh ditambahin di situ.
Siap-siap, Bu. Mungkin Mbak Kiki, teman-teman di Sahabat CIS ini pengen komunikasi langsung atau pengen ketika mencoba membuat ini di rumah terus ada kendala, ingin menghubungi Mbak Kiki. Mungkin Mbak Kiki kasih Mas nomor Ari, teleponnya. gini, kalau saya nggak keberatan bikin grup kecil, saya bikin grup kecil untuk coba-coba. Mungkin Mbak Widi bisa nanti bikin grup gitu ya untuk enzim, misalnya ekoenzim CIS gitu loh, bisa. Atau saya tawarkan yang kedua adalah ikut pelatihan online-nya. Jadi ada pelatihan online. Nanti yang mau Mbak Widi kasih aja HP-nya siapa yang mau, saya daftarkan ke pelatihan online-nya. Itu malah belajarnya dari penggeraknya langsung. Tapi kalau kita mau coba-coba dulu, ya bikin kelompok kecil deh, grup WA grup gitu, kelompok kecil untuk yang mau nyoba-nyoba, terus nanya-nanya gitu bisa. Kalau ikut pelatihannya juga bisa. Setelah monggo yang mana aja nanti. Oke, luar biasa banget nih Sahabat CIS, kita diberikan banyak ilmu oleh Mbak Kiki hari ini. Jadi kita mulai hari ini bisa mencoba untuk memanfaatkan sisa-sisa sayuran, kulit buah, dan segala macam yang bisa kita gunakan, kecuali tadi kulit durian. Kalau di Palembang lagi musim durian. Aduh, pengen lagi. Jangan coba-coba menggunakan kulit durian ya. Kalau buahnya juga nggak boleh, Mbak. Buahnya juga nggak boleh. Buahnya juga nggak boleh. Buahnya dibuat kolak aja atau dimakan langsung. Ketanduran, Mbak, ketanduran. Oh ya, Mbak Widi, mungkin gini, next step-nya adalah pertama mungkin orang yang belum tahu cari molase di mana gitu ya. Bu, cari molase di mana sih? Molase itu ada biasanya di tempat peternakan atau pertanian. Toko-toko peternakan atau pertanian. Misalnya burung, jual burung itu di situ molase ada. Biasanya dibotolin aqua, kayak aqua gede yang 1,5 liter itu, harganya di sini 11.000. Satu liter ini 11.000. 1,5 liter itu. Ini segini 11.000. Ini contohnya. 11.000 sampai 14.000. Ada yang sebelah saya udah ketemu yang 11.000 di Jogja. Ada yang 14.000. Nah, kemudian cari dulu molasenya di mana. Kemudian kedua cari wadahnya. Kalau BO-nya kan gampang ya, Mbak. Wadahnya, kita siapkan wadahnya. Kalau BO-nya tiap hari kita masak, BO-nya kita bisa ini. Kalau saya sama Bu Femel malah rajin datengin tukang rujak. Tukang rujak itu kan buah-buah potongnya kan kebuang kan. Yang nanas itu loh, pinggir jalan kan ada jual nanas madu. Nah, itu saya datengin, saya kulit nanasnya saya kumpulin gitu. Itu gampang, nyari BO tuh gampang. Kalau kita nggak masak, kita nggak hobi masak, kita hobinya beli, cari tukang rujak. Cari tukang rujak, minta sisa-sisa buahnya. Pasti dikasih, karena dia juga senang ngurangi sampahnya dia kan gitu. Iya, betul. Ini keren cari molase, cari wadah. Inspirasi saya untuk buat yang seperti Mbak Kiki buat ini. Luar biasa ini. Oke. Terus tadi ada kasus lagi gini, Mbak. Ternyata saya nggak punya 5 macam, kan minimal 5 macam ya BO-nya. Saya punya 2 aja gitu. Saya cuma punya 2 BO-nya. Nggak apa-apa gitu. Tapi nanti pada saat nanti panen dicampur dengan panenan yang lain. Jadi pada saat panen 2-3 bulan dicampur dengan panenan yang lain yang 5 buah, 6 buah, 6 macam, 7 macam gitu ya. Itu yang 2 buah tadi, 2 macam itu dicampur nanti panenannya. Oke. Sahabat CIS semuanya, kalau kita bicara lama-lama kita kayak nggak mau pisah ya, karena luar biasa banget Mbak Kiki memberikan ilmunya sore ini. Sementara kita dibatasi oleh waktu, mungkin nanti kita bahas lagi di grup Ekoenzim CIS ya. Untuk kita mencoba langsung, karena kalau kita cuma mendengar, melihat tanpa mencoba, barangkali kita nggak tahu ini gimana nih hasilnya. Nanti di grup yang akan kita buat, Sahabat CIS bisa mencoba apa yang sudah diberikan oleh Mbak Kiki hari ini. Nanti materi juga bisa dikirim lewat situ ya, Mbak ya? Iya, materi siap. Dan video-video, sebenarnya videonya banyak tadi. Nanti akan dikirim lewat situ. Oke, nanti setelah kita coba, kita sama-sama testimoni nih hasil dari apa yang kita dapat sore ini. Gitu ya Mbak Kiki ya. Mbak Kiki siap menjadi mentoringnya ya? Siap. Luar biasa Mbak Kiki ilmunya di sore ini. Sahabat CIS semuanya, inilah ilmu yang luar biasa yang dengan begini barangkali
kontribusi kita untuk bisa menyelamatkan bumi kita, mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Dan hasilnya juga kembali untuk kita sebenarnya. Penghematan di tengah krisis corona seperti ini kan, mengurangi pengeluaran untuk kita khususnya ibu rumah tangga. Bukan begitu ya sahabat semuanya ya. Oke, sahabat semuanya yang masih mau bertanya, nanti kita di grup saja, kita akan berikan bagaimana tutorial cara membuatnya, terus nanti setelah mencoba kita sama-sama share testimoninya, dan kita memberikan share juga ilmu ini kepada teman-teman di sekitar kita. Terus nanti kalau memang ada mau teman-teman kita yang ingin mengadakan pelatihan atau ingin apa, Mbak Kiki tadi monggo ya, sudah membuka pintu, membuka tangannya luar biasa ingin memberikan share ilmu ini begitu Mbak Kiki. Untuk Mbak Kiki, terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Berkah kembali untuk Mbak Kiki dan keluarga. Saya sebagai moderator, mohon maaf, kita akhiri pertemuan sore ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, semua. Mbak Fitri, kita